Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 277. Aku lupa kamu berasal dari Beijing. Apakah wali kota Xie sangat terkenal di Beijing? Bisa dibilang begitu. Dong Suebing ingin memberitahu Qin Yong bahwa Xie Huilan sangat terkenal. Ayahnya adalah anggota Komite Politbiro, dan kakeknya adalah mantan sekretaris utama CPC. Sebelum usia 30 tahun, ia menjabat sebagai wakil kepala Departemen Publisitas Pusat. Bagaimana mungkin dia tidak terkenal? Namun saudari Xie tidak menonjolkan dirinya, dan tidak banyak orang yang tahu bahwa dia berasal dari keluarga Xie. Setelah makan malam, Dong Suebing pulang dengan cepat. Dia berbaring di tempat tidurnya dan menatap langit-langit. Brengsek, mengapa saudari Xie dipindahkan ke Kabupaten Yantai sebagai wali kota? Ini terlalu mendadak. Dong Suebing menyadari apa yang dimaksud Xie Hao dalam SMS-nya. Xie Huilan akan datang ke Kabupaten Yantai 2 hari ini. Dia di sini bukan untuk liburan atau keluar. Dia ditunjuk di sini untuk menjadi wali kota. Dong Suebing masih menyesal memberikan bukti tidak berterima kasih kepada Xiang Daofa terhadap mantan sekretaris partai kabupaten. Tapi sekarang, Xie Huilan akan dipindahkan ke sini, dan suasana hatinya menjadi lebih baik. Pacar Dong Suebing akan menjadi wali kota kabupaten, dan dia tidak perlu mempertimbangkan untuk mencari dukungan yang kuat. Xie Huilan akan menjadi pendukung terkuatnya. Malam itu, Dong Suebing naik ke tempat tidur dan tidur. Namun tidak lama setelah dia tertidur, telepon Dong Suebing berdering. Dia minum beberapa kali dengan Qin Yong saat makan malam dan masih merasa pusing. Dia meraih teleponnya, tetapi tidak dapat menemukannya. Dia harus bangun dan mencari teleponnya. Sekarang hampir jam 11 malam, dan dia bertanya-tanya siapa yang menelepon pada jam segini. Itu nomor tak dikenal, dan Dong Suebing menjawab, "Ketua Dong, saya sekretaris Partai Siang." "Oh, kamu punya sesuatu untukku. Apa yang salah dengan keamanan desa Huitian?" "Ah, keamanan, apa maksudmu?" "Kerabat sekretaris partai dipukuli di desa Huitian. Pergi dan tangani segera." Dong Suebing tidak lagi merasa mengantuk. Apakah orang ini sekretaris Xiang Daofa? Kerabat Xiang Daofa dipukuli oleh seseorang. Ini bukan kejadian kecil, tapi ada apa dengan sikapmu? Apakah seorang sekretaris berani bersikap begitu memerintah? Apakah kamu pikir aku bawahanmu? Tidak perlu bertanya. Pasti Xiang Daofa yang menelepon sekretarisnya. Jika tidak, sekretaris ini tidak akan berani memerintahkannya. Kesan Dong Suebing terhadap Xiang Daofa semakin buruk. "Saya akan menelepon stasiun desa dan meminta kepala stasiun Liu untuk menanganinya." Sekretaris Zhou mengerutkan kening dan berkata, "Jika mereka bisa mengatasinya, sekretaris partai Siang tidak akan meminta saya menelepon Anda." Dong Suebing menjadi kesal. Itu hanya perkelahian, dan pihak lain akan mendapat tamparan dan denda. "Apa masalahnya? Ketua Dong, kamu harus pergi dan menangkap pelakunya sekarang. Saya menunggu untuk melapor ke sekretaris partai Siang." Sekretaris Zhou menutup telepon. Bukannya dia ingin bersikap pada Dong Suebing. Itu karena Xiang Daofa sangat marah atas kejadian ini. Dong Suebing segera mengutuk setelah sambungan terputus. "Xiang Daofa, saya membantu Anda menjadi sekretaris partai kabupaten dan telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan faksi Anda. Bukan hanya kamu mengabaikanku dan bahkan tidak ingin bertemu denganku, dan kamu masih ingin aku membantu kerabatmu. Juga, apa yang salah dengan nada suara sekretarismu?" Dong Suebing teringat ketika Xiang Daofa masih menjadi wali kota, dia cukup ramah. Tapi dia berubah setelah dia menjadi orang nomor 1 di kabupaten ini. Tapi betapapun enggannya Dong Suebing, dia tetap harus melakukan apa yang diminta darinya. Jika kerabat sekretaris partai Siang terluka parah di wilayah kekuasaan Dong Suebing, dia juga harus memikul tanggung jawab. Dari sikap sekretaris Zhou, ini bukanlah insiden kecil. Mungkin kerabat Xiang Daofa terluka parah. Dalam perjalanan ke desa Huitian, Dong Suebing menelepon Liu Dahai. "Liu tua, bagaimana situasinya?" Liu Dahai tahu apa yang ditanyakan kepala Dong, dan dia menghela nafas. "Aku baru saja akan meneleponmu. Saya baru saja menerima telepon tentang kerabat sekretaris partai Siang yang dipukuli. Saya tidak yakin apa yang terjadi,
tapi penyerangnya sepertinya adalah kerabat dari petugas polisi di kantor kami. Dong Suebing memahami mengapa dia diperintahkan untuk menangani kejadian ini. Di mana lokasinya? Ada di restoran di pintu masuk barat desa. Saya sedang dalam perjalanan. Oke, saya akan mencapainya sebentar lagi. Kendalikan situasi saat Anda mencapainya. Setelah menutup telepon, Dong Suebing mempercepat. Dong Suebing enggan menangani kasus yang melibatkan kerabat pemimpin, terutama Xiang Daofa. Bahkan jika dia menanganinya dengan baik, tidak ada yang akan menghargai usahanya. Jika kejadian tersebut tidak ditangani dengan baik, Dong Suebing akan disalahkan dan dihukum. Desa Huitian, pintu masuk barat. Dari jauh, Dong Suebing dapat melihat beberapa mobil polisi yang penutup matanya menyala. Dia melaju dan turun. Apa yang sedang terjadi? Dong Suebing bertanya. Chu Feng dan beberapa petugas lainnya melihat kepala Dong dan bergegas mendekat. Kepala Dong, kepala stasiun Liu sedang berbicara dengan pihak lain. Pemimpin mereka bernama Xiang Chengdong, dan dia adalah kerabat jauh sekretaris Partai Xiang. Dong Suebing memarahi. Siapa yang menyerangnya? Chu Feng ragu-ragu. Itu Daleng, Erleng, dan anggota keluarga mereka. Dong Suebing mengerutkan kening. Panggil mereka. Apa yang mereka pikirkan? Setelah beberapa saat, Daleng dan saudaranya dibawa oleh Chu Feng. Dong Suebing melihat mereka dan mulai memarahi. Apakah kamu tahu siapa kalian semua? Polisi pembantu. Tugas Anda adalah menjaga hukum dan ketertiban dan tidak menimbulkan masalah. Sebagai penegak hukum, Anda semua harus memberi contoh bagi orang lain. Bagaimana kamu bisa memukul orang? Siapa yang memberi Anda izin untuk melakukan ini? Lihatlah dirimu sendiri. Kalian semua tidak mendapat disiplin sama sekali. Daleng mengepalkan tinjunya dan mata kakaknya, Erleng, memerah seperti singa yang marah. Dong Suebing menoleh ke Chu Feng. Di mana luka Xiang Chengdong? Seberapa buruk? Jawab Chu Feng. Ini tidak serius. Dia baru saja mendapat pukulan di wajahnya dan tidak terluka parah. Dong Suebing merasa lega mendengar lukanya tidak serius. Jika Xiang Chengdong kehilangan tangan atau kakinya, dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan sekretaris Partai Xiang. Sekretaris Partai Xiang telah memerintahkan untuk menghukum penyerang dengan berat. Bawa semua penyerang kembali ke stasiun untuk diselidiki. Dong Suebing menunjuk ke Daleng dan Erleng. Aku akan menyelesaikan masalah dengan kalian berdua saat kita kembali. Erleng mengertakkan gigi. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Orang itu harus dipukuli. Daleng tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi dari ekspresi marahnya, dia setuju dengan kakaknya. Chu Feng dengan cepat menarik lengan kedua bersaudara itu dan berkata pada Dong Suebing. Ketua Dong, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Dong Suebing mengerutkan kening dan menunggu Chu Feng melanjutkan. Dia juga tahu bahwa Daleng dan saudaranya adalah penduduk desa yang sederhana, dan tidak akan memukuli orang lain untuk apapun. Pasti ada alasan di balik ini. Chu Feng melihat ke pintu masuk restoran dan berkata, keseluruhan kejadiannya seperti ini. Adik perempuan Daleng dan Erleng telah pulang dari universitasnya dan sedang makan malam bersama keluarganya di sini. Mereka kebetulan bertemu Xiang Chengdong dan teman-temannya yang mabuk. Xiang Chengdong dan teman-temannya mulai melecehkan adik perempuan Daleng dan bahkan menyentuhnya. Anggota keluarga Daleng mencoba menghentikan mereka namun dipukuli oleh Xiang Chengdong dan teman-temannya karena kalah jumlah. Daleng dan Erleng mendengar apa yang terjadi dan bergegas mendekat. Kedua belah pihak bertengkar lagi, dan pihak lain memanggil polisi. Kami hanya mengetahui bahwa Xiang Chengdong adalah kerabat sekretaris partai ketika kami tiba. Dong Suebing bertanya. Xiang Chengdong dan teman-temannya yang memulai pertarungan. Chu Feng mengangguk. Selain itu, selain Xiang Chengdong yang dipukul, teman-temannya yang lain tidak terluka. Merekalah yang telah memukuli orang lain. Anda tidak melihatnya. Adik perempuan Daleng dipukuli dengan parah dan wajahnya bengkak. Paman kedua Daleng juga Dong Suebing menghentikan Chu Feng. Bawa aku kemari. Chu Feng dan petugas lainnya memasuki restoran. Restoran itu hampir kosong. Selain beberapa pejalan kaki yang menyaksikan keributan tersebut, ada 4 pria parubaya yang sedang minum bir dan bercanda satu sama lain. Kepala stasiun Liu Dahai dan wakil kepala stasiun Chen Fa sedang berbicara dengan mereka. Kelompok pria ini seharusnya adalah Xiang Chengdong. Tapi Dong Suebing berdiri di sana dan mengamati mereka beberapa saat.
Tampaknya tak satu pun dari mereka yang dipukuli. Mereka masih minum dan merokok dengan gembira. Saat Dong Suebing menoleh ke sisi lain restoran, wajahnya berubah. Di meja dekat jendela, seorang pria parubaya, seorang pria muda, dan seorang gadis muda sedang duduk di sana. Pria parubaya itu seharusnya adalah paman kedua Daleng, dan dia memegangi lengannya, dan darah masih mengalir dari hidungnya. Pemuda itu juga sama. Memar terlihat di wajahnya, dan ada bagian kepala yang botak. Rambutnya pasti dicabut oleh Siang Chengdong dan teman-temannya. Dong Suebing memandangi gadis muda itu. Dia seharusnya menjadi saudara perempuan Daleng. Dia menangis, dan sisi kiri wajahnya bengkak. Salah satu matanya memar, dan salah satu gigi depannya tanggal. Setelah Daleng kembali ke restoran, dia berlari untuk menghibur adiknya. Erleng menatap Siang Chengdong dengan marah dan mungkin akan bergegas menghajar mereka kapan saja. Chu Feng menghela nafas. Orang-orang ini terlalu kejam. Bagaimana mereka bisa memukuli gadis seperti ini? Dong Suebing sangat marah. Sekretaris Zhou meneleponnya untuk memberitahu dia bahwa kerabat sekretaris partai Siang dipukuli, dan memerintahkan dia untuk segera datang. Dong Suebing mengira lukanya serius, dan itulah mengapa dia memarahi Daleng dan Erleng ketika dia tiba. Namun kenyataannya tidak seperti yang dia harapkan. Siang Chengdong dipukuli. Dia masih minum bir dengan gembira. Merekalah yang memukuli orang lain. Brengsek, apa yang sedang dilakukan Siang Daofa? Dong Suebing berjalan mendekat dan bertanya. Apakah ada patah tulang? Erleng mengertakkan gigi. Ini ketua Dong. Siswa perempuan itu memandang Dong Suebing. Dia kehilangan satu gigi depannya, dan gusinya masih berdarah. Kaki paman kedua saya patah. Saya tidak mengalami patah tulang. Dong Suebing memandang Erleng. Kamu tidak perlu mengatakan apapun. Bawa saja kerabatmu ke rumah sakit sekarang. Seseorang dari kelompok lain mendengarnya dan berdiri. Tidak ada yang diizinkan pergi. Apa menurutmu kalian semua bisa pergi setelah mengalahkan kami? Insiden ini belum terselesaikan. Pria ini memiliki sedikit memar di wajahnya dan seharusnya adalah Siang Chengdong. Dia berperilaku seperti hooligan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.